Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Prasiska dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan podcast yang mempunyai 6 pertanyaan untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah, setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK. Sekarang ini, dia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Setiap manusia memang diciptakan unik. Manusia memang diciptakan dengan berbagai macam perbedaan dan persamaan masing-masing. Sebagai orang tua, sebenarnya tidak harus memaksakan kehendak mereka sendiri. Mereka harus bertanya, mereka harus mendengar juga keinginan dari anaknya. Contoh, mereka harus mengetahui apa yang diinginkan oleh anaknya, terutama dalam bakat atau potensi yang dimiliki. Memang dalam keadaan ekonomi mungkin sulit untuk dirubah, tapi seperti yang saya tahu, seperti yang saya alami, rezeki anak untuk sekolah itu pasti ada. Rezeki untuk anak sekolah untuk mencapai pendidikan itu malah lebih berlimpah. Jadi untuk hanya sekedar kekurangan ekonomi atau kurang mampu dalam menyekolahkan anak itu pasti ada bantuan atau bahkan rezeki dari Allah yang telah Allah takdirkan untuk hal-hal yang baik. Jadi sebagai orang tua kita harus mendukung, mensupport dan menggali potensi anak-anaknya. Jadi untuk menggali atau memaksimalkan potensi dari Budi seharusnya lebih jujur, lebih pintar dalam menyampaikan bakat atau keinginannya kepada orang tuanya, sehingga orang tua bisa mengerti keadaan anaknya yang mungkin bisa saja dikatakan orang tua itu memaksa anaknya untuk masuk ke SMK di kota tinggalnya, sedangkan si Budi mempunyai keinginan bersekolah di luar kota, yaitu di bidang komunikasi. Jadi untuk Budi lebih baik jujur, lebih baik katakan dengan baik-baik kepada orang tua bahwasanya aku ini ingin bersekolah di bidang komunikasi, bukan di SMK. Jadi lebih baik jujur. Sebagai seorang pendidik, saya bisa membantu Budi untuk merayu atau menjelaskan pelan-pelan, menjelaskan secara baik kepada orang tuanya agar tidak memaksa kehendak anaknya, agar itu akan berpengaruh untuk ke masa depan Budi.
merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang akan ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga ia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Sebagai seorang pendidik, saya memberikan solusi kepada Andi, yaitu saya di sini sebagai guru BK, yaitu dengan cara memanggil orang tuanya untuk menasihati orang tuanya di rumah, untuk memberi dorongan, memberi semangat, memberi kepercayaan diri untuk Andi. Seperti contohnya, ayo Andi, kamu bisa. Kata-kata itu memang simpel, tapi sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya anak. Nah, di samping itu juga sebagai seorang pendidik, saya juga bisa membuat Andi percaya diri, yaitu dengan memotivasi dia seperti kata-kata atau bahkan memberi kepercayaan kepada Andi, yaitu melakukan tugas atau melakukan pengujian dalam bidang teknik kepada Andi. Dan di samping itu, ketika dia berhasil, insya Allah dia akan mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan kata-kata semangat dari teman-temannya atau bahkan dari guru-guru. Di samping itu, sebagai seorang pendidik, yang terutama kita harus memberikan motivasi atau memberikan sarana dan prasarana kepada siswa untuk melakukan atau mengembangkan bakatnya. Tidak percaya diri atau malu bukanlah sebuah karunia. Hanya saja itu faktor-faktor yang mungkin dari rumah atau dari lingkungan atau mungkin dari sekolah bahkan masyarakat. Jadi tidak kepercayaan diri atau pemalu itu bisa kita rubah, yaitu dengan mengajaknya mengobrol, mengajaknya berbicara. Jadi di samping itu, Andi perlahan-lahan bisa percaya diri dalam mengembangkan atau mengambil keputusan yang dia buat. Jadi kata-kata motivasi atau dorongan terutama dari orang tua, teman, bahkan guru itu sangat penting bagi seseorang. Memang simpel, tapi sangat berpengaruh kepada hidup orang lain. Terutama sebagai pendidik, kita harus tahu, kita harus mengerti keadaan atau menerima sifat, sikap, dan siswa masing-masing. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring. Dimulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat, dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Solusi atau bagaimana cara pendidik menjadikan pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik, yaitu dengan keinginan saya atau pengalaman saya ingin pembelajaran itu tetap menyenangkan. Jadi seorang guru tuh tidak harus monoton mengajar atau serius-serius banget. Jadi
Jadi, pembelajaran tetap menyenangkan, tetap happy, dan para peserta didik tidak tegang, tidak takut, bahkan tidak malu untuk bertanya atau bahkan menjawab pertanyaan. Di samping itu juga, guru-guru juga harus mempunyai ide kreatif seperti memberi game, seperti kuis, tapi kuisnya seperti game, tidak terlalu tegang dan tidak terlalu membuat peserta didik takut. Jadi pembelajaran tatap maya tetap terasa menyenangkan, dan mungkin pembelajaran daring atau tatap maya tetap berlangsung menyenangkan. Mungkin bisa dari pendidik membuat sebuah kuis berhadiah. Jadi mahasiswa atau siswa lebih bersemangat atau antusias dalam mengikuti pelajaran. Jadi setiap minggu itu atau sebulan sekali diadakannya kuis. Nah, kuis itu bertepatan atau berkaitan dengan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi di situ kuis itu terdapat hadiah. Nah, hadiah itu dapat berupa pulsa atau juga berupa voucher atau apalah yang murah-murah saja. Saya menyenangkan dan membuat para peserta didik itu sangat senang. Nah, contohnya, ada tiga hadiah. Jadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, jadi jangan setiap pertemuan, jadi setiap seminggu sekali atau 1 bulan sekali diadakannya kuis berhadiah. Nah, dan dengan juga dilakukannya diskusi atau tanya jawab yang mungkin tidak monoton atau mungkin seperti bercerita atau seperti mungkin suasananya agak lumayan renggang atau tertawa-tawa, jadi tidak menegangkan atau tidak membuat para siswa takut. Nah, jadi diadakannya materi yang tidak monoton itu membuat mental atau batin anak-anak itu tidak merasa tertekan atau merasa tidak ingin bicara atau tidak ingin menyampaikan pendapatnya dikarenakan merasa takut untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, kalau untuk di aplikasi Zoom, sebaiknya terlebih dahulu untuk seorang guru untuk on cam terlebih dahulu sebelum menyuruh anak-anaknya on cam. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik dan yang benar pada murid-murid. Nah, ditegaskan lagi untuk seluruh murid bisa untuk tetap on cam ketika pelajaran berlangsung. Kalau memang tidak bisa dikarenakan sinyal atau cuaca yang buruk yang menyebabkan gangguan kepada Zoom-nya, itu tidak apa-apa, tapi untuk itu berikan 3 kali kesempatan. Setiap 3 kali pertemuan, jika tidak on cam ada sebuah hukuman atau apalah. Nah, jadi membuat mereka bersemangat, jadi membuat mereka, oh, saya harus on cam. Jadi bagaimana caranya mencari sinyal atau mencari tempat yang banyak sinyal sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut dengan senang atau bahkan mengikutinya dengan baik dan benar. Emosi remaja cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang, sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Untuk pertanyaan keempat, emosi anak itu memang cenderung tidak stabil. Nah, kita sebagai seorang pendidik, cara
cara mengatasi atau cara tindakan kita terhadap anak-anak yang sering emosi atau perasaannya mudah marah, yaitu yang pertama dari saya, berikan hal yang positif atau berikan penjelasan-penjelasan atau hal-hal yang positif sehingga hal-hal negatif tersebut perlahan-perlahan mulai memudar, mulai menghilang. Yang kedua, luangkan waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah atau bahkan sikap mereka yang membuat mereka seperti sekarang, seperti amburadul. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk memberi mereka kesempatan untuk mendengar, berbicara, untuk bercerita, atau mungkin curhat ke guru BK atau ke wali kelas masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu kita bertanya sendiri dan kita mungkin bisa memberikan perhatian-perhatian kecil kepada siswa kita, seperti perhatian-perhatian positif, atau mungkin meluangkan waktu kita untuk mereka menyampaikan aspirasi atau pendapat atau keluh kesah mereka, sehingga mereka berpikir bahwasanya emosi itu dapat dikontrol dengan cara berbicara empat mata atau berbicara berdiskusi. Nah, seperti yang kita ketahui, kebanyakan emosi itu tidak stabil ketika ada masalah di rumah. Nah, boleh kita tanya sedang ada masalah apa di rumah, atau bahkan ada masalah apa dengan temannya, mungkin juga ada masalah dengan guru-guru yang lain seandainya kan. Nah, jadi kita sebagai pendidik tuh harus perhatian, harus pengertian kepada murid kita. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang, orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, bahkan baru sekali mendengar. Ada suatu cerita di mana ada seseorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia bersekolah, sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian sebagai orang yang berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Dan jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa tersebut? Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, mungkin sekali lihat atau sekali dengar. Ya, begitulah manusia. Nah, jika saya sebagai orang yang berada pada posisi tersebut, saya akan melakukan sebuah pembuktian. Diam, tidak mendengarkan omongan-omongan dari luar, tapi ada sebuah pembuktian yang harus saya buktikan. Biarlah sebuah pencapaian atau sebuah penghargaan yang bisa menjawab, bisa membalaskan omongan-omongan yang tidak baik, tidak baik didengar dari orang yang di luar sana. Nah, seandainya saya di posisi itu, saya pasti bilang cuma akan ada hari esok, akan ada masa depan di mana saya akan mengubah omongan-omongan itu menjadi sebuah penghargaan atau mungkin sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang meremehkan. Nah, begitulah sikap kita jika orang
jahat kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan pula. Sebaliknya, kita harus membalas dengan hal-hal yang baik atau melakukan yang terbaik untuk orang yang meremehkan kita. Nasihat atau motivasi yang saya berikan kepada peserta didik saya sebagai pendidik yaitu tetap bersemangat, jangan dengarkan kata orang, jangan dengarkan omongan-omongan orang yang tidak baik didengar. Kita itu unik, kita itu mempunyai prestasi, kita mempunyai kepintaran atau keahlian tersendiri, masing-masing berbeda. Jadi jangan mendengarkan omongan-omongan orang lain. Nah, di sini kita sebagai seseorang yang baik, kita itu mempunyai bakat, mempunyai perkembangan atau mungkin takdir atau nasib yang lain. Jadi sehingga titik ukur sebuah kesuksesan atau sebuah keremehan itu tidak mungkin mempengaruhi hidup kita jika kita tidak mengambilnya atau memasukkannya dalam hati, sehingga apa yang telah didapat, apa yang telah kita dengar itu menjadi sebuah semangat untuk berkembang, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang berguna sih. Nah, jadi kita itu diciptakan dengan perbedaan masing-masing, dengan nasib dan takdir masing-masing yang telah Allah tentukan. Jadi jangan bersedih, jangan mendengarkan yang tidak baik, dan jangan kecewa atas omongan-omongan orang. Jadikan itu sebagai motivasi, sebagai perkembangan hidup kalian, dan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Kata-kata apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata-kata yang paling membuat saya bersemangat dan berbahagia sampai saat ini untuk menjalani hidup yaitu ada mama saya yang memang harus saya bahagiakan, terutama keluarga saya. Ada sebuah prinsip untuk saya yaitu menjadi anak atau cucu pertama yang menjadi seorang sarjana yang berprestasi, bahkan menjadi anak yang paling terbaik di dalam keluarga saya. Saya mempunyai 2 kakak yang walau alamnya saat ini belum menjadi seorang sarjana. Nah, dari situ saya bertekad insya Allah harus saya yang menjadi seorang sarjana. Itu menjadi sebuah pacuan hidup saya, yaitu terutama kepada kedua orang tua saya yang sampai saat ini menginginkan saya untuk menjadi yang paling baik, karena harus lebih dari kedua kakak saya tadi. Nah, di samping itu juga ada sebuah kata-kata yang membuat saya sampai saat ini sangat bersemangat, yaitu kata bangga dari kedua orang tua saya. Sejak dari aku SD, alhamdulillahnya menuai sebuah prestasi. Setiap kenaikan kelas selalu kedua orang tua saya, terutama mama saya, maju ke depan untuk mengambil sertifikat atau mengambil penghargaan atas prestasi saya. Nah, itu menjadi sebuah acuan, banggalah menjadi anak yang berprestasi bagi kedua orang tua saya. Nah, ada sebuah tepukan tangan yang banyak. Nah, itu membuat saya, wow, alhamdulillah ya, saya bisa membuat orang tua saya di posisi sekarang. Dan itu membuat saya sangat bersemangat, guys. Jadi saya saat ini sangat bersemangat untuk menjalani hidup, untuk menjadi seorang sarjana, atau bukan hanya seorang sarjana sih, sebagai seorang yang berguna, bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Dan terutama saya ingin sekali di dalam rumah saya terpajang foto wisuda. Gitulah guys, sedih. Dan kata-kata atau pembuktian yang harus saya buktikan yang kedua yaitu ada remehan-remehan kecil dari masyarakat, terutama dari tetangga-tetangga guys. Jadi kami bertiga bersaudara. Nah, kakak yang 1 dan 2 ini belum menjadi orang ya, belum menjadi seorang sarjana atau seorang yang memiliki gelar gitu. Nah, tapi kedua kakak saya sudah bekerja di PT. Nah, jadi itu yang membuat saya harus ada pembuktian. Nah, di situ hanya saya sendiri yang harus menjadi seorang yang mempunyai gelar untuk membungkam mulut-mulut tetangga yang menyakitkan. Nah, di situ memang kedua orang tua saya merasa sedih, bahkan pernah menangis karena omongan-omongan itu, karena berpikir tidak berhasil mendidik anak-anaknya, terutama mama saya. Jadi di situ saya berpikir, waktu itu SMP kalau nggak salah. Jadi saya bertekad dari situ untuk saya yang menjadi anak mereka yang mempunyai gelar, agar pencapaian kerja keras dan semua yang telah dilakukan orang tua saya membuahkan hasil, telah mendidik saya, telah membesarkan saya. Jadi di sini saya harus membalas jasa-jasa mereka dengan memberikan mereka suatu kebanggaan besar. Mungkin sekian podcast yang untuk tugas UAS perkembangan peserta didik hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.